konsep pendidikannya Tagore didasarkan pada pendekatan alam dan cinta. Kenapa begitu? Saya ambil satu quotes-nya ya. Kata Tagore, ungkapan diri Tuhan melalui alam lebih terasa daripada melalui institusi buatan manusia. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dalam lingkungan alam. Sehingga ia dapat mengembangkan cinta untuk segala sesuatu di sekitarnya. Alam semesta ini kalau bahasa tasawuf kan tajallinya Tuhan. Jadi manifestasinya Tuhan, ungkapan dirinya Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa aku ada. Itu ada di sekeliling kita alam semesta, di pepohonan, di rerumputan, di tanah, di air. Di sana hadir Tuhan. Maka kata Tagore, hadirnya Allah lebih terasa di alam dibandingkan di buatan manusia. Kita dekat pohon rasanya dekat dengan ciptaannya Allah langsung. Tapi kalau dekat dengan tiang kan tidak. Dekat tembok kan tidak. Hadirnya Allah masih agak, bisa lah ditarik secara jauh bisa. Tapi lebih terasa kalau itu alam langsung. Jadi manifestasi Tuhan itu lebih kita rasakan di alam ciptaannya. Bukan alam imitasi yang diciptakan oleh manusia. Melihat langit itu kan rasanya kita kecil sekali betapa agungnya Tuhan kan begitu. Tapi kalau lihat gendeng, lihat atap ini kan enggak. Rasa itu beda. Sampean lihat atap ini sama keluar nanti lihat langit. Jauh rasanya. Jadi kalian bisa merasakan bedanya sekarang. Nonton gendengnya tetanggamu dengan nonton bintang yang kelap-kelip itu rasanya beda. Dalam merenungkan kata-kata Tagore, terbuka sebuah pintu menuju pemahaman mendalam tentang pendidikan yang mengalir dalam harmoni dan kebesaran Tuhan, serta keindahan alam yang membentang luas. Tagore mengajarkan bahwa ekspresi Tuhan melalui alam tidak hanya lebih nyata, tetapi juga lebih terasa daripada melalui struktur buatan manusia. Ini memicu pertanyaan mendalam tentang pendidikan anak yang melibatkan sentuhan langsung dengan lingkungan alam, di mana cinta terhadap kehidupan, bunga, dan pepohonan bisa tumbuh dan berkembang seiring pemahaman akan hadirnya Tuhan dalam setiap elemen alam semesta. Pendekatan tasawuf yang diperkenalkan oleh Tagore memberi nuansa lebih mendalam, mengungkapkan bahwa manifestasi Tuhan lebih terasa di alam daripada replika buatan manusia. Lingkungan alam dianggap sebagai pencerminan langsung dari keagungan Tuhan yang memperkaya pendidikan anak, menjadikannya lebih dari sekedar proses formal, melainkan sebuah perjalanan spiritual menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang ciptaan Tuhan. Dengan meresapi perbedaan antara melihat langit dan genteng rumah, Tagore mengajak untuk menjadi pendidikan yang melibatkan lebih banyak interaksi dengan keindahan alam, sehingga setiap anak bisa merasakan dan menghargai keajaiban Tuhan dalam setiap hela nafas dan daun yang bergerak. Sungguh indahnya. Makanya hidup ini ya kadang-kadang harus idealis. Apalagi kalau dimaknai komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai. Karena kalau hidup ini tanpa nilai, ya kamu kehilangan orientasi. Karena sandaran hidup ini ya nilai-nilai tadi. Seperti kita di Indonesia misalnya, mengkomitmeni 5 nilai yang kita sebut Pancasila itu kan, ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya persatuan, kerakyatan, keadilan misalnya. Ini nilai namanya. Dengan sandaran nilai-nilai ini, kita punya pegangan hidup, kita punya orientasi. Biar hidupnya tidak asal, ini nilai. Nah, Tagore juga begitu. Beliau sosok yang setia dan peduli dengan nilai-nilai. Yang keempat, naturalis. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi beliau
percaya pada alam dalam kondisi naturalnya, alami. Dan alam adalah guru yang terbaik. Makanya nanti belajar itu ya langsung di tengah alam. Terakhir beliau juga dikenal internasionalis. Internasionalis karena beliau memimpikan ya persaudaraan semesta, persaudaraan semuanya. Tidak eksklusif. Makanya beliau meskipun sahabatnya Gandhi, beliau agak mengkritik konsepnya Gandhi yang swadesi. Jadi karena ini agak eksklusif, agak menutup diri. Yo kita hidup ini yo bergaul juga dengan bangsa lain, negara lain, semua manusia yang lain. Maka cara berpikirnya harus meluas, jangan sempit. Nah, ini gaya internasionalisnya Tagore. Makanya filosofinya agak berbeda. Meskipun beliau juga sangat mencintai bangsanya, gagasan-gagasannya yang menunjukkan beliau seorang patriot yang sangat cinta tanah air. Tapi tidak kemudian jadi sempit. Beliau tetap luas, terbuka untuk bekerja sama, bergaul dengan baik, saling belajar dengan negara lain dan bangsa lain. Jadi inilah profil filosofisnya Tagore. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis yang humanis, yang idealis, yang naturalis, yang internasionalis. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada quotes menarik dari Tagore. Ini nanti berhubungan dengan pendidikan. Puncak idealnya pendidikan, yaitu mengantarkan jiwanya manusia dari hukum menuju cinta, dari disiplin menuju pembebasan, dari moral menuju spiritual. Hukum, disiplin, moral, ini kan yang kita peroleh di sekolah-sekolah. Ini kan utamanya kurikulum. Hukum itu ya, hukum alam itu ya kita pelajari di IPA, hukum sosial kita pelajari di IPS. Hukum angka kita pelajari di matematika dan hidup ini kan ada rumusnya, kalau bahasa agama ada sunnatullahnya. Jadi perjalanan jiwa kita itu mengikuti sunnatullahnya, fitrahnya diri, hukum. Finalnya apa? Cinta. Dan juga disiplin. Disiplin itu orientasi diri yang ketat, latihan-latihan. Dalam rangka apa? Pembebasan. Dan juga moral. Dalam rangka apa? Spiritual. Kita menata moral, membersihkan jiwa, menata diri, menata hati, itu dalam rangka puncaknya spiritual. Ini rute ideal perjalanan jiwa kita. Kalau hanya berhenti di hukum, tidak lanjut di cinta, hidup ini kering. Kalau kita hanya berhenti di disiplin-disiplin, tidak lanjut ke pembebasan, ya hidup ini berat, karena kita terikat. Kalau hanya moral saja, tanpa lanjut ke spiritual, ya hidup ini rasanya gamang. Meragukan, melayang. Moral tanpa spiritual kan kadang membuat kita putus asa. Pak, saya sudah jujur loh Pak. Malah teman saya yang curang lulus tercepat terbaik misalnya. Kamu kan jadi agak putus asa, kemudian ngapain kemarin aku jujur-jujur. Nah, makanya kata Immanuel kan prasyarat moral itu harusnya ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan itu kita bisa putus asa dengan moral. Kenapa? Ya itu tadi. Seringkali moralitas itu justru membuat kita, aduh, saya sudah serius-serius bermoral. Yang di sana enak-enakan, malah untung besar. Saya yang rugi besar. Nah ini kadang-kadang begitu moralitas itu. Maka perlu ada kesadaran lebih tinggi spiritual bahwa hidup ini tidak berhenti sekarang. Bahwa yang kita sebut kesulitan itu bisa jadi itu kemudahan dalam framework spiritual. Maka moral harus lanjut ke spiritual. Biar kita tidak putus asa dengan kebaikan. Banyak kan di antara kita yang kadang-kadang rasanya mau putus asa saja dengan kebaikan.
Pak saya itu jujur, rajin, bayar pajak. Ternyata misalnya kita rasanya pengen, kalau gitu saya pengen tidak patuh saja. Nah, itu kan kita putus asa dengan kebaikan. Jadi ayo, moralitas kita lanjut ke spiritualitas. Disiplin kita lanjut ke pembebasan. Hukum kita lanjut ke cinta. Ini biar hidup kita kualitasnya lebih tinggi. Jangan hanya berhenti di hukum, berhenti di disiplin, dan berhenti di moral. Karena nanti kita akan sulit menjalani hidup ini. Nah, pendidikan nanti yang ideal, ya finalnya ini sebenarnya. Membawa pada cinta, membawa pada pembebasan, dan membawa pada spiritualitas. Loh Pak, kalau yang kerja-kerja itu Pak, saya kuliah mikirnya kerja kok Pak. Ini sebagian besar kan begitu. Itu efeknya saja. Jangan jadi tujuan. Kalau kalian pinter, profesional, ya kerja mencarimu karena kamu dibutuhkan banyak orang. Tapi kalau kamu tidak berkualitas, ya sulit nanti. Maka biarkan itu jadi, kalau dalam tasawuf itu karomahnya. Karomah itu kan anugerah dari Allah sebagai hadiah dari perjalanan spiritual kita. Tapi karomah jangan sampai membuat kita lupa tujuan utama. Jadi jangan yang bonus, yang sampingan kita jadikan tujuan. Banyak di antara kita yang lupa logik ini, sehingga kalau ditanya pertama-tama kuliah itu apa, yang berhubungan dengan kerja, yang berhubungan dengan uangnya, nilai uangnya, nilai ekonominya. Ya tidak salah, tapi itu masih kurang jauh. Itu hanya efek samping saja. Kayak kita misalnya dari Jogja mau ke Jakarta misalnya, itu kan mungkin ngelewati Purwokerto, Cilacap, ngelewati Pekalongan misalnya. Nah, kalau kita tujuannya Jakarta, Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, otomatis kelewatan. Jadi tidak usah takut, mesti dapat, ya mesti dilewati. Tapi kalau tujuannya Cilacapnya, Purwokertonya, ya Jakartanya tidak kena. Kalau kita tujuannya yang spiritual, ya pasti kita harus beres dulu moralnya. Apa bisa spiritual beres, moral tidak beres. Kalau kita ingin nyampe ke level cinta, ya harus diawali dari tataran paling awal, tataran hukum. Kalau ada ketidakadilan, kezaliman, ya tidak jalan kita sampai ke level cinta. Tapi kalau tujuannya hukum saja, ya mungkin tidak naik kelas ke cinta. Kalau kita tujuannya cinta, pasti harus adil membawa hukum. Jadi logiknya seperti itu. Maka teman-teman melakukan kebaikan apapun, niatnya jangan nanggung. Niatkanlah sepuncak-puncak mungkin. Karena kalau niat kita sangat jauh sampai puncak, efek di bawahnya pasti kena. Kalau niatmu hanya untuk dapat kerja, ya selain itu nggak dapat sudah. Tapi kalau niatmu jauh, lebih dari itu, yang sebelumnya bisa kena semua. Makanya dalam fikih kita diajari niat itu pol lillahi ta'ala. Ini pol, niat paling jauh, paling tinggi. Yo, ini termasuk yang diucapkan gampang, dijalankan sulit. Ketika lillahi ta'ala itu kan kalau bahasa filsafatnya jadi ultimate good, kebaikan tertinggi yang tidak ada pamrih apa-apa. Kita kan masih pamrih macam-macam kan, masih pamrih pahala lah, masih pamrih ini, pamrih itu. Kalau niatnya Allah saja ya sudah, targetnya Allah, bahwa nanti ada karomah apa, efek apa yang diberikan oleh Allah, ya alhamdulillah. Tidak juga tidak masalah karena fokusnya Allah saja. Tapi ya pasti dapat, seperti saya bilang tadi. Untuk sampai spiritual tidak mungkin tanpa moral. Untuk sampai pembebasan tidak mungkin tanpa disiplin. Baik, semoga teman-teman tidak lupa logika ini. Karena kan ada hadisnya Nabi itu, ya, orang itu akan memperoleh sejauh apa yang dia niatkan. Kuliah biar ketemu dia misalnya. Ya kamu dapatnya itu saja. Kamu lupa bahwa kalau kamu niatnya kuliah biar dapat ilmu misalnya. Loh, kalau kamu kuliah dapat ilmu, otomatis kan di situ ketemu dia juga. Ya kayak Jakarta sama Pekalongan, Purwokerto tadi. Tapi karena niatmu hanya ketemu dia,
ilmunya tidak dapat ya. Begitu ketemu dia, alhamdulillah ketemu. Nonton motornya aja kamu deg-degan. Motornya ada ini, berarti dia sudah ada di kelas. Nah, oke ya, semoga paham logik ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Sebelum kita masuk ke filosofi pendidikannya, ada 2 quote yang menarik dari Tagore. Yang pertama apa? Kenapa sih kita repot-repot dengan pendidikan dan lain sebagainya? Karena kita ada amanat besar dari Tuhan. Kata Tagore, bahkan Tuhan mengandalkan manusia untuk membuat alam semesta menyempurna. Kalau dalam bahasa Islam mungkin kita ini diangkat oleh Allah jadi khalifahnya. Kita ini dipercaya, diandalkan oleh Allah. Percaya diri ya meskipun semoga Allah tidak salah ya mengandalkan kalian. Ya, kamu sakarepe dhewe letalite nek bahasa Jawa niku kamu itu diandalkan oleh Tuhan untuk ngopeni alam semesta ini. Dan sampai detik ini Allah masih percaya, belum putus asa. Buktinya apa? Kata Tagore, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum putus asa kepada manusia. Kita belum dihancurkan oleh Allah, kita belum dibasmi seperti umat-umat terdahulu. Masih banyak bayi lahir setiap hari, mungkin masih bisa ribuan tiap hari bayi lahir. Itu kata Tagore, alhamdulillah Allah masih percaya dengan kita. Masih menunggu action kita. Belum putus asa dengan kita. Meskipun betapa kurang ajarnya manusia dalam banyak momen. Nah, berarti apa? Yuk serius, yuk ngopeni manusia. Karena kita ini andalannya Tuhan. Tuhan masih sangat percaya dengan kita. Buktinya apa? Banyak bayi yang baru lahir. Bismillah ya, maka kalian pede, kembangkan kualitas dirimu seoptimal mungkin, jalankan amanat ilahiyah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Tunaikan, jawablah kepercayaan dari Allah, dari Tuhan itu secara memuaskan. Biar besok kita tidak malu kalau menghadap Dia. Kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas. Kita diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan banyak belakangan kan kita sering lihat orang meramal jelek. Wah, ini mesti mau hancur. Lapisan ozon sudah besar. Wah, ini tidak lama lagi. Kemarin 2012 diramal kiamat ini mesti. Sampai dibuatkan film 2012. Tapi kiamatnya tidak jadi. Kehancuran-kehancuran besar yang diramalkan itu alhamdulillah tidak kita temui. Allah masih sangat sayang dengan kita. Masih mengandalkan kita. Yuk, kita masih banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Termasuk masih banyak bayi yang lahir. Allah masih menunggu kiprah manusia selanjutnya. Antara lain apa? Pendidikan. Nah, kita awali sekarang dari ranah pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Konsep pendidikannya Tagore didasarkan pada pendekatan alam dan cinta. Kenapa begitu? Saya ambil satu quotes-nya ya. Kata Tagore, ungkapan diri Tuhan melalui alam lebih terasa daripada melalui institusi buatan manusia. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dalam lingkungan alam. Sehingga ia dapat mengembangkan cinta untuk segala sesuatu di sekitarnya. Alam semesta ini kalau bahasa tasawuf kan tajallinya Tuhan. Jadi manifestasinya Tuhan, ungkapan dirinya Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa aku ada. Itu ada di sekeliling kita alam semesta, di pepohonan, di rerumputan, di tanah, di air. Di sana hadir Tuhan. Maka kata Tagore, hadirnya Allah lebih terasa di alam dibandingkan di buatan manusia. Kita dekat pohon rasanya dekat dengan ciptaannya Allah langsung. Tapi kalau dekat dengan tiang kan tidak.
Deket tembok kan tidak, hadirnya Allah masih agak, yo bisa lah ditarik secara jauh bisa. Tapi lebih terasa kalau itu alam langsung. Jadi manifestasi Tuhan itu lebih kita rasakan di alam ciptaannya, bukan alam imitasi yang diciptakan oleh manusia. Melihat langit itu kan rasanya kita kecil sekali betapa agungnya Tuhan kan begitu. Tapi kalau lihat gendeng, lihat atap ini kan enggak. Rasa itu beda. Sampean lihat atap ini sama keluar nanti lihat langit. Jauh rasanya. Jadi kalian bisa merasakan bedanya sekarang. Nonton gendengnya tetanggamu dengan nonton bintang yang kelap-kelip itu rasanya beda. Maka adik-adik kita, anak-anak kita dekatkan dengan alam ini. Jadi biar tumbuh rasa cinta terhadap ciptaannya Allah yang ada di sekelilingnya. Mungkin karena generasi hari ini lebih banyak hidup di rumah, di tengah tembok, di bawah atap yang tidak natural, kepekaan dan cintanya tidak tumbuh terhadap alam, lingkungan sekeliling, bahkan terhadap sesamanya. Jadi bagi Tagore, yuk diawali dari alam. Biarkan dia bersentuhan dengan alam, merasakan indahnya, agungnya, dan hadirnya Tuhan di sana. Yang pertama itu. Yang kedua, di quotes ini beliau menyatakan pendidikan yang tertinggi harusnya tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan, tapi juga meningkatkan cinta dan menguatkan rasa di antara kita dan semua makhluk di dunia. Ini yang saya sebut tujuan final tadi ya. Tujuan puncaknya ada di sini. Tidak sekedar memberi informasi. Kayak saya ngomong ini nambah informasi, memberi informasi. Itu kalau niatnya sekedar memberi informasi, cerita selesai. Dengan saya ngomong kalian paham selesai. Tapi harusnya tidak di situ, kata Tagore. Ya pendidikan itu harus sampai pada level cinta. Menumbuhkan kesadaran cinta pada sesama maupun pada apapun. Jadi diingat-ingat rumusnya cinta itu ya. Rumus cinta itu kan ketika seseorang tidak lagi egois, tetapi penuh kepedulian, penuh perhatian pada yang dicintai. Kebalikannya sekarang banyak pendidikan yang abai dengan aspek cinta ini karena fokusnya hanya pada capaian-capaian tengah jalan tadi, bukan capaian akhir jalan, termasuk kerja lah, termasuk nilai yang tinggi lah, ranking lah, akreditasi dan lain sebagainya. Padahal logikanya seperti saya bilang tadi, kalau tujuannya jauh, yang dekat pasti tercapai dan terlampaui. Tapi kalau tujuannya dekat, yang jauh tidak terjangkau. Kalau tujuanmu cuma nilai, ya setelah lulus dapat ijazah, selesai. Meskipun ditanya orang, kamu dapat apa kuliah? Ya ijazah ini sudah. Ilmunya tidak tahu, saya rasanya masih kosong, Pak, tidak ngerti apa-apa. Beberapa alumni pernah ngomong begitu ke saya. Gimana Mas, setelah lulus dari jurusan filsafat? Tidak tahu itu, sama saja rasanya. Jadi, ya mungkin karena targetnya kemarin hanya ijazah dan gelarnya, sehingga yang jauh tidak tercapai. Coba misalnya targetnya ilmunya, ijazahnya tercapai. Dan ilmunya kena. Atau lebih jauh lagi, targetnya gimana saya berkontribusi pada sesama. Ya pasti ilmunya juga kena, ijazahnya juga kena. Atau targetnya lillahi ta'ala, itu bisa kena semua. Segala yang diridhoi Allah saya kejar, Pak. Nah, itu yang dimaksud tadi. Nah, oleh Tagore harusnya finalnya dicinta. Berarti tambah banyak orang pinter, tambah banyak sarjana, hidup ini harusnya terasa lebih damai, lebih penuh cinta. Tapi kok tambah banyak sarjana, tambah banyak orang pinter, rasanya tambah panas, tambah stres. Sekarang tingkat orang kena sakit jiwa itu meningkat drastis. Karena yang muda-muda sering overthinking. Mikir yang tidak jelas, tidak karu-karuan. Loh, ini berarti ada yang salah dalam sistem. Jadi
Ini jadi peringatan bagi kita ya. Sudahkah, ini peringatannya Tagore ini, kita pendidikan kita berbasis di alam dan cinta. Baik, kita lanjutkan. Ini dasarnya pendekatannya. Tujuannya, kalau ini sangat ideal. Ini dirangkum, saya rangkum dari berbagai tulisannya ya. Kalau bisa pendidikan itu dari awal sampai akhir, entah nanti ditempuh dalam pentahapan yang seperti apa, sejak SD sampai kuliah mungkin ya. Yang paling awal tentu saja pertumbuhan yang alamiah. Kalau ini fisik, ya tumbuhlah secara alami sesuai kodrat kita sebagai manusia. Makan yang sehat, kemudian pertumbuhan jasmani yang menggembirakan, pertumbuhan alamiah. Gimana anak-anak mulai awal dilatih ngomong, dilatih gerak, dilatih melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang alamiah, jangan dipaksa. Jadi pendidikan paling dasar biasanya kan ngopeni ini, pertumbuhan alamiahnya. Jangan sampai tumbuh kembangnya telat, misalnya lahir dan batinnya. Kalau sudah bisa naik satu level, baru penguasaan ilmiahnya, ilmunya, profesional. Nah, ini baru. Jadi ya alamiah, ya ilmiah. Ya jangan salah, ya bukan berarti yang mata pelajaran di sekolah-sekolah terus dibuang semua, yang penting cinta saja Pak. Ya tidak begitu. Jadi ada prosesnya, ya perlu fokus perkembangan intelektualnya, pikirannya harus dikawal juga, dilatih juga. Ya perlu logika, belajar filsafat dan lain sebagainya. Profesional. Cuma jangan berhenti di situ. Lanjutkan ke level selanjutnya, yaitu sisi karakter, perkembangan moral, sosial, dan spiritualnya. Jadi siswa yang tidak hanya pinter, tapi juga berkarakter, tapi juga mampu membaur hidup bersama masyarakat, dan spiritualitasnya tinggi. Ada anak pinter, tapi karakternya tidak karu-karuan. Moralnya rusak, tapi pinter. Orang pinter kalau moralnya jelek itu kan berat menghadapinya. Kalau kamu kritik, dia bisa jawab. Kalau kamu salahkan, dia bisa membela diri, itu kan berat. Maka penting pendidikan moral, akhlak. Karena ketemu orang pinter profesional, akhlaknya jelek, itu wabot. Mending yang biasa-biasa. Tapi bukan berarti kalau begitu saya tidak usah pinter ya Pak. Kamu jangan alasan gitu untuk tidak pinter. Ya pinterlah plus akhlak. Jangan, mending saya tidak pinter Pak daripada akhlaknya rusak. Kan kamu selalu ngomong begitu. Ya enggak. Ya dua-duanya, ya pinter, ya akhlak. Karena nyari ilmu itu wajib. Nah, selain itu juga sosial. Punya kepekaan sosial, kepedulian sosial. Mampu hidup bersama orang lain. Tidak egois. Tidak ingin menang sendiri, enak sendiri. Ini kemampuan sosial. Hari ini banyak di antara kita mungkin yang muda-muda sosial skillnya kurang karena tiap hari mungkin lebih asik di dunia maya, dunia digital. Dalam pergaulan langsung jadi kurang cerdas. Baru saja tadi saya dapat WA siang tadi dari mahasiswa. Pak, kamu ada di mana sekarang? Oh, iya. Iyalah. Ya saya khusnudon, jangan-jangan ini WA pacare terus keliru. Tiba-tiba, Pak, kamu ada di mana sekarang? Oke. Ya tak balas lah, saya harusnya ada di mana? Baik. Ya, ini kalau bahasa ya social skill-nya. Kalau teman-teman ada adik kecil, ada mungkin sudah punya anak kecil, bukan dilarang berdigital ria, berdunia maya, tapi tolong diperhatikan ya, kalau sudah agak terlalu banyak, ayo kita bantu untuk tidak terlalu banyak. Misalnya nonton adikmu,
Wah ini sejak jam 8 pagi tadi sampai jam 10 ini kok pegang HP saja yo. Kamu juga lepaskan HP-mu, ajak dia mungkin jalan-jalan keluar, main apa, dan lain sebagainya. Jangan cuma dimarahi. Kalau dimarahi mental, apalagi kamu yang habis marahi terus kamu sendiri main HP. Podo wae. Sama-sama naruh HP, jalan-jalan keluar lah. Di luar juga banyak yang asik kok. Permainan macam-macam juga asik-asik. Tidak hanya HP. Paling tidak latihan bersosial, membaur. Itu juga salah satu skill. Terus spiritual, kalau ini pasti ya. Ini perjalanan yang paling hakiki dalam hidup manusia, itu perjalanan spiritual. Kemudian setelah itu realisasi diri baru, ekspresi diri dan kebebasan. Keunikan kita apa, bakat kita apa, kemampuan kita apa, dieksplor. Percaya diri untuk jadi dirimu sendiri. Kalau 3 bekal sebelumnya tadi sudah tertanam, baru realisasi diri. Puncaknya ya tadi cinta. Puncaknya orang terdidik itu berarti orang yang berjiwa penuh cinta. Tidak sekedar profesional, tidak sekedar moral, sosial, spiritual, tapi manifestasinya adalah kepribadian yang penuh cinta. Inilah yang penting jadi tujuan pendidikan. Saya tidak tahu apa ada ya. Coba kamu cek ya di kampusmu, di sekolahmu masing-masing yang visi, misi, dan tujuannya itu membentuk pribadi yang penuh cinta. Mungkin kalau kamu tulis begitu, kamu dianggap ini visi misi ya, bukan puisi. Dianggap bikin puisi kamu. Tapi ini penting. Menanamkan kepribadian yang penuh cinta. Karena seperti asumsinya Tagore tadi, karakter lebih penting di aliran naturalis itu. Kalau sekedar materi, pelatihan profesional itu bisa dikejar sendiri, tapi karakter ini harus dibentuk lebih serius.